Di sini saya sudah siapkan tahu putih 10 buah yang ukuran kecil. Kemudian tahunya ini dihaluskan dengan apa saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan juga wortel 2 buah. Kemudian wortelnya ini kita parut atau bisa juga dipotong-potong kecil ya teman-teman. Selanjutnya siapkan juga daun bawang 3 batang. Nah, ini daun bawangnya kita ambil yang bagian yang hijaunya saja ya. Kemudian dipotong-potong kecil. Siapkan juga kentang 500 gram yang sudah dikupas dan dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian kentangnya ini akan kita potong-potong dadu. Nah, setelah dipotong ini kita sisihkan dahulu ya. Selanjutnya siapkan juga cabai merah keriting 4 buah lalu potong kecil-kecil. Siapkan juga bawang merah 5 buah dan bawang putih 2 buah, kemudian potong kecil-kecil. Nah, kentang yang sudah dipotong-potong ini kita goreng ya teman-teman. Goreng hingga empuk tapi tidak sampai garing ya teman-teman. Setelah kentangnya empuk, angkat. Selanjutnya kita akan goreng bawang merah dan bawang putih. Goreng hingga kecoklatan dan wangi. Nah, setelah bawangnya kecoklatan dan wangi, angkat. Nah, untuk minyak bawangnya ini akan kita pakai ya teman-teman. Jadi minyaknya ini masukkan aja, disatuin ke dalam bawangnya ya. Selanjutnya kita akan haluskan kentangnya ya teman-teman. Usahakan kentangnya masih dalam keadaan panas atau hangat ya. Selanjutnya masukkan semua bahan, tahu yang sudah ditumbuk, daun bawang dan wortel yang sudah diiris-iris. Masukkan juga cabai merah yang sudah dipotong-potong dan bawang goreng. Selanjutnya kita akan tambahkan kaldu ayam bubuk 1 saset, garam setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, tepung maizena 1 sendok makan. Untuk tepung maizena ini boleh di skip ya teman-teman jika teman-teman tidak punya ya. Oh ya, jangan lupa lada bubuknya setengah saset atau setengah sendok teh, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian ambil 2-3 sendok makan adonan kentang, lalu bentuk sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Kemudian beri kaldu ayam bubuk sedikit, kemudian kocok lepas. Nah, di sini kita sudah siapkan juga tepung panir atau tepung roti ya teman-teman. Kemudian ambil satu persatu adonan kentang lalu celupkan ke dalam kocokan telur. Kemudian celupkan lagi atau balut dengan tepung panir.
Oh iya, untuk telur teman-teman bisa menggantinya dengan adonan tepung basah ya. Nah, setelah dibalut dengan tepung panir, ini bisa dijadikan frozen, bisa juga langsung digoreng ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita goreng ya teman-teman, goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau sudah kecoklatan keemasan, angkat. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sudah jadi ya teman-teman, bergedel kentang crispy-nya. Wah, pokoknya teman-teman wajib nyoba ya, karena beneran enak banget, gurih dan crispy di luar, lembut banget di dalam ya. Ini cocok banget buat lauk, cocok juga buat ini jualan, dan cocok banget buat takjil di bulan puasa ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Pertama-tama di sini saya akan buat isiannya. Siapkan daun bawang 2 batang dan daun seledri 5 batang. Kemudian iris kecil-kecil. Dan siapkan juga cabai merah keriting 5 buah, kemudian iris kecil-kecil. Siapkan juga kentang 3 buah atau 380 gram. Kemudian potong-potong, sesuaikan selera teman-teman. Selanjutnya pecahkan telur 2 butir. Kasih garam sedikit, kemudian dikocok lepas. Selanjutnya goreng kentang di minyak panas. Goreng sampai empuk ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang dan empuk, angkat. Selanjutnya goreng telur dengan minyak sedikit dan kemudian diorak-arik ya telurnya. Cukup sebentar aja, langsung angkat. Nah, selama kentangnya masih panas, haluskan dengan alat apa saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan semua bahan, telur yang sudah diorak-arik, cabai dan daun bawang, daun seledri ya teman-teman. Kemudian biar wangi, tambahkan lada bubuk setengah sendok makan. Dan kaldu ayam bubuk 1 saset. Tambahkan juga bawang putih bubuk ya teman-teman, atau bisa diganti dengan bawang putih halus atau diparut ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan tepung tapioka 2 sendok makan. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, jika sudah, sisihkan dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah siapkan tahu pong atau tahu kopong, kemudian tengahnya ini dibelah ya, dibelah silang dengan menggunakan gunting. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ambil isian kentang, kemudian masukkan ke dalam tahu. Untuk banyaknya bebas ya, sesuaikan selera teman-teman. Nah, tahu yang sudah diisi ini bisa dijadikan frozen untuk stok di kulkas ya teman-teman, atau bisa juga langsung digoreng. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Tambahkan garam sedikit, boleh ditambahkan lada bubuk, sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, untuk telur ini bisa di skip ya teman-teman, nggak usah pakai juga boleh ya. Kemudian ambil satu persatu tahu, lalu celupkan ke dalam kocokan telur. Kemudian goreng di minyak panas api sedang.
Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau sudah dirasa garing, angkat. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya teman-teman. Masya Allah, dari tampilannya aja ini kelihatan enak banget ya, menarik banget, sesuai dengan ekspektasi. Rasanya bener-bener enak banget, rasanya gurih, lembut, dan kers di luar ya teman-teman. Ini wajib banget dicoba ya, bisa dijadikan ide jualan atau untuk takjil bulan puasa nanti ya teman-teman. Pertama siapkan kentang 4 buah atau 700 gram. Kemudian kentangnya ini akan kita kupas dahulu ya, yang pastinya. Nah, biar warnanya tidak kecoklatan, masukkan kentang ke dalam air bersih. Kemudian kentangnya ini akan kita potong-potong. Nah, setelah kentangnya dipotong-potong, kemudian kita goreng ya teman-teman. Goreng di minyak panas api sedang. Goreng hingga empuk tapi tidak sampai garing banget ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kentangnya matang, kita akan ke bahan-bahan yang lainnya dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan bawang merah 4 buah dan bawang putih 3 buah. Kemudian dipotong tipis-tipis atau kecil-kecil ya teman-teman. Nah, setelah kentangnya matang, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, goreng bawang merah dan bawang putih. Goreng hingga wangi dan kecoklatan ya teman-teman. Nah, setelah wangi dan kecoklatan, angkat bawang gorengnya beserta minyaknya ya teman-teman, karena minyaknya ini akan saya pakai juga, supaya adonannya itu lebih wangi ya teman-teman. Nah, kentang yang sudah digoreng ini akan kita haluskan ya teman-teman selagi masih panas-panas. Masukkan juga bawang gorengnya. Kemudian tumbuk menggunakan apa saja ya teman-teman, bisa pakai blender, chopper, atau pakai cobek ya. Nah, setelah kentangnya halus, ini sisihkan dahulu ya. Nah, untuk bahan selanjutnya ini ada wortel 1 buah, kemudian jangan lupa dikupas kulitnya ya. Untuk wortelnya ini akan kita parut ya teman-teman, atau bisa juga dipotong kecil-kecil ya. Selanjutnya siapkan daun bawang dan daun seledri. Untuk daun bawang ini kita pakai yang hijaunya saja ya teman-teman. Kemudian dipotong kecil-kecil atau diiris kecil-kecil ya untuk daun bawang dan daun seledrinya.
Untuk bahan selanjutnya, siapkan cabai merah keriting 2 buah, kemudian dipotong kecil-kecil. Untuk cabai merah ini bisa di skip ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman ya. Selanjutnya masukkan semua bahan ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Tambahkan garam 1/4 sendok teh, kaldu ayam bubuk 1 saset, lada bubuk setengah sendok makan. Kemudian saya akan pakai tepung serbaguna 3 sendok makan ya teman-teman. Dan tepung maizena 1 sendok makan muncung. Tambahkan juga kuning telur 1 butir. Nah, untuk tepung maizena di sini bisa skip ya teman-teman. Bisa tidak pakai juga tidak apa-apa. Kemudian aduk sampai tercampur rata ya. Nah, setelah tercampur rata, kemudian ambil adonan kentangnya. Untuk banyaknya sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian dibentuk sesuaikan selera teman-teman juga. Selanjutnya goreng di minyak panas api sedang. Kemudian jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan dan keemasan, angkat. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah airnya jadi juga olahan kentangnya teman-teman. Teman-teman wajib coba ya, ini rasanya enak banget, gurih dan lembut banget. Cocok untuk lauk makan ataupun untuk takjil ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Pertama, siapkan wortel 500 gram. Kemudian potong kecil-kecil. Siapkan juga daun bawang 3 batang. Kemudian iris-iris atau potong-potong kecil. Selanjutnya siapkan juga bawang merah 7 siung dan bawang putih 3 siung, kemudian iris tipis-tipis. Siapkan juga telur 3 butir yang sudah direbus ya. Kemudian potong menjadi 7-8 bagian. Selanjutnya siapkan wajan dan masukkan minyak sedikit dan goreng perbawangan. Goreng hingga wangi dan kecoklatan. Kemudian masukkan wortel. Tambahkan kaldu ayam bubuk setengah sendok teh. Garam setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Masukkan gula pasir setengah sendok makan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air sedikit ya supaya cepat matang wortelnya. Kemudian tutup dan biarkan hingga matang.
Setelah wortelnya matang, masukkan daun bawang separuhnya saja dan sisanya ini untuk adonan kentangnya ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata saja dan matikan api. Selanjutnya siapkan kentang 500 gram, kupas dan cuci bersih, lalu potong-potong. Kukus kentang selama 5-10 menit hingga matang. Setelah matang, angkat. Nah, kentang yang sudah dikukus lalu digoreng sebentar saja ya, agar kadar airnya berkurang, tapi jangan sampai garing juga. Kemudian kentang yang sudah digoreng haluskan dengan apa saja. Setelah kentangnya halus, sisihkan dulu. Kemudian siapkan air 200 ml. Lalu masukkan susu kental manis 1 saset. Selanjutnya siapkan panci atau wajan dan masukkan Blue Band margarin 2 sendok makan. Lalu masukkan juga air susu yang tadi. Kemudian masak di api kecil hingga margarinnya meleleh. Nah, setelah margarinnya meleleh atau mencair, masukkan tepung terigu 100 gram. Kemudian aduk terus hingga menjadi adonan. Nah, setelah membentuk adonan seperti ini, angkat. Kemudian masukkan adonan tepung ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga daun bawang. Masukkan juga telur 1 butir, kaldu bubuk ayam setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 5 sendok makan. Tambahkan air 150 ml. Kemudian aduk rata. Biar tambah gurih dan enak, tambahkan telur 1 butir. Lalu kocok lepas. Selanjutnya ambil adonan besar kecilnya, sesuaikan selera teman-teman ya. Tapi supaya besarnya sama rata bisa ditimbang, kemudian pipihkan dan beri isian wortel dan telur. Kemudian tutup adonan hingga menutupi seluruh isiannya. Kemudian dibentuk. Bentuk lonjong atau bulat, bebas ya, sesuaikan selera teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam adonan basah. Dan celupkan ke dalam tepung panir. Lalu celupkan lagi ke dalam tepung basah dan tepung panir ya. Jadi di sini pencelupan tepung panir dan adonan basahnya 2 kali ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau 1 kali saja bisa banget ya. Nah, setelah diberi isian ini bisa di-frozen ya teman-teman, dan bisa juga langsung digoreng. Tapi sebelum digoreng saya akan masukkan dulu ke freezer selama 1 jam ya teman-teman, supaya pas digoreng itu tidak meletup-letup atau pecah ya. Goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau sudah kuning keemasan, angkat.
Alhamdulillah, Masya Allah hasilnya cantik banget warnanya dan bentuknya ya. Ini isinya enak banget, cocok banget dijadikan ide jualan atau untuk cemilan di rumah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.